Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali berjumpa dan selamat datang di channel Obsesi Dahlia bersama Ustadz Asep Anum yang sudah hadir bersama kita akan berbicara dan mengkaji tentang bahasan tentang apa nih Ustadz hari ini kita? Hari ini kita bahas tentang larangan bagi wanita yang sedang haid atau nifas. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia hari ini? Yes. Jak melejak. Gorejak. Larangan bagi perempuan yang haid dan sedang nifas. Nah, ini ada 8 larangan. 8, 1, 2, 3. Saya kutip dari kitab At-Tadhib ya, berdasarkan hadis-hadis Al-Quran, petunjuk-petunjuk dari Allah dan Rasulnya. Wa yahrumu bil haidi wan nifasi samaniyatu asya. Ada 8 hal yang dilarang bagi wanita yang sedang haid ataupun nifas. Yang pertama, larangan pertama adalah dilarang sholat. Ketika seorang wanita haid, maka dia tidak boleh sholat. Ada tuh wanita yang sedang haid, sholat juga. Kekeh. Kenapa kamu? Saya mau wanita solehah. Bukan solehah. Odob. Odob. Jangan dibalik ya bacanya ya. Nah, ini larangan ini ada di dalam hadis. Ada di dalam hadis. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Sumbernya dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Fa idza aqbalatil haidatu fatrukis shalah. Apabila haid datang, maka tinggalkan oleh kamu salat. Dilarang oleh Nabi. Berarti yang haid tidak boleh salat. Fa idza dhahaba qadruha fagsili ankid dama wasalli. Kalau darahnya sudah hilang, mandi. Setelah mandi baru sholat. Jadi mandi dulu baru sholat. Ukuran haidnya sudah selesai, mandi. Lalu melakukan yang lain. Nah, gitu. Nah, itu pertama. Yang kedua, saum. Puasa. Dalam hadis Bukhari Muslim dari Abi Sa'id radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fil mar'ah. Sesungguhnya kata Abi Sa'id radhiyallahu anhu, Rasulullah sudah bicara banyak tentang masalah wanita. Lalu ada seseorang bertanya kepada Nabi, anuksoni diniha, tentang keringanan yang diberikan Allah kepada wanita apa ya Rasulullah? Kata Nabi, alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum. Bukankah bagi wanita yang sedang haid dia tidak sholat dan tidak puasa? Nah, itu udah keringanan. Tidak sholat juga tidak puasa. Tuh kan, alhamdulillah. Wanita mah tidak usah istimewa sholat. Ya Ustaz ya? Iya. Sedang haid nggak usah sholat. Nggak usah puasa. Datang bulan Ramadan tidak usah saum. Hanya bedanya kalau sholat tidak dikodok, kalau saum harus dikodok. Nah, ini dijelaskan dalam hadis Bukhari Muslim juga. Seorang sahabat wanita namanya Mu'adzah. Mu'adzah bertanya kepada Siti Aisyah. Kata Mu'adzah, ma balal haidu takdis saum wala takdis shalah. Kenapa ya? Kalau wanita yang sedang haid itu, dia tidak dituntut untuk mengqadha salat, sementara dia dituntut untuk mengqadha saum. Nah, itu yang nanya siapa? Mu'adzah. Kepada siapa? Kepada Siti Aisyah. Siti Aisyah. Bagaimana jawaban Siti Aisyah ketika ditanya oleh Mu'adzah? Siti Aisyah menjawab,
Kata Siti Aisyah, kana yusibuna dzalika ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan ini teh udah ada di zaman Nabi dulu. Jadi Siti Aisyah mah ada orang bertanya langsung dijawab. Tidak kamu nanya, nggak begitu. Tapi langsung dijawab. Ada orang nanya, kamu nanya. Kamu bertanya-tanya, nggak begitu. Siti Aisyah mah langsung menjawab. Bijaksana. Gimana jawaban Siti Aisyah? Pertanyaan ini mah udah ada di zaman Nabi dulu. Lalu Siti Aisyah menjelaskan, fanu maru bi qada'i shaum wala nu'maru bi qada'i shalah. Kami itu siapa? Perempuan. Perempuan yang gimana? Perempuan yang head. Karena ini tadi pertanyaannya tentang wanita yang head. Kami para wanita yang head nu'maru diperintah oleh Nabi bi qada'i shaum untuk mengkodok saum. Wala nu'maru bi qada'i shalah. Tapi tidak diperintah untuk mengkodok salat. Siapa? Yang sedang head. Wanita yang sedang head. Jelaskan. Kemudian yang ketiga, wa qiraatul Quran. Tidak boleh baca Quran. Yang namanya baca Quran bisa lihat Qurannya, bisa pegang Qurannya, bisa juga tidak lihat Qurannya, tidak pegang Quran. Itu namanya baca. Nah, baca Al-Quran bagi wanita yang sedang head, baik lihat Qurannya, baik pegang Al-Qurannya, ataupun tidak lihat Quran, tidak pegang Al-Quran, tetap tidak boleh. Siapa yang larang? Rasulullah. Yang larang bukan AA, bukan Asep Anom, bukan. Tapi Rasulullah Muhammad menyampaikan. Ini dijelaskan dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqra'ul junub wal haid syai'an minal Qur'an. Tidak boleh orang yang sedang junub. Tahu junub? Punya hadas besar. Itu namanya junub. Habis hubungan belum mandi. Nah, itu namanya junub. Tidak boleh kata Nabi orang yang junub, walal haid, tidak boleh juga wanita yang sedang haid. Wala yaqra'ul junub walal haid. Tidak boleh orang yang junub dan wanita yang haid membaca syai'an minal Qur'an, satu ayat pun dari Quran. Ya kecuali kalau Quran yang sudah dijadikan zikir sehari-hari. Model ada yang meninggal, innalillahi. Oh, itu zikir. Nah, itu udah jadi zikir harian kan? Ya. Boleh itu. Atau bersin, hajj, alhamdulillah. Kan alhamdulillah ayat Quran. Oh iya. Boleh. Atau mau nyuci piring, bismillahirrahmanirrahim. Itu boleh. Nah, yang tidak boleh teh ayat Al-Quran, walaupun satu ayat yang dibaca tujuannya untuk ibadah. Kecuali juga wanita yang penghafal Al-Quran. Khawatir hafalannya hilang. Murojaah terus dibaca diulang-ulang. Boleh itu mah. Tapi tujuannya bukan untuk ibadah. Tujuannya untuk menjaga hafalan. Bisi hafalannya hilang. Ya. Nah itu. Yang keempatnya wa masul musafi wa hamluhu, tidak boleh menyentuh. Ini menyentuh. Dan juga membawa. Tidak boleh menyentuh dan tidak boleh membawa Al-Quran. Kata siapa? Kata Nabi. Mana dalilnya? Hadis riwayat Abu Ad-Daruqutni. Juga hadis riwayat Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta. Allah yamassal Qur'ana illa thahir. Hendaklah tidak menyentuh Al-Quran ini kecuali orang-orang yang thahir. Thahir itu apa? Orang yang suci, bersih. Baik suci dari hadas besar ataupun suci dari hadas kecil. Makanya orang yang nggak punya wudu pun sama. Tidak boleh menyentuh atau membawa Al-Quran. Nah itu. Nah kemudian
Wadukhulul masjid, tidak boleh masuk masjid. Maksudnya diam di dalam masjid. Diam dalam masjid itu namanya apa? Itikaf. Duduk. I'tikaf. Apa namanya? Tidak itikaf. I'tikaf. Bukan itikaf. I'tikaf. Itikaf. Alif ain. I'tikaf. Bukan itikaf. Kalau itikaf nanti domba kap kan itu nah. Itikaf, domba kap, ayam kap. Nah. Itikaf. Itikaf. Jadi bukan itikaf tapi i'tikaf. Yang dilarang itulah i'tikaf. I'tikaf apa itu? I'tikaf itu apa? Berdiam di masjid. Diam di dalam masjid. Kalau diam di mall i'tikaf bukan? Itimol. Ikhtiar dah bener. Ikhtiar. Itu mah diam di mall mah ikhtiar. Ikhtiar barang. Nyari cuan. Kantornya nggak jauh, 1 langkah dari rumah. Ya tokonya di mall. Iya. Punya toko di mall. Alhamdulillah. Tuh. Diam di dalam Masjid itu yang ke-5. Kemudian yang ke-6, 6. gak boleh tawaf. Tawaf itu apa? Ngelilingi Ka'bah. Orang yang umroh tawaf. Orang yang haji Tawaf. tawaf. Ada juga tawaf bukan tawaf umroh, tawaf haji. Tawaf sunat. Orang yang masuk Masjidil Haram disunatkan tawaf dulu. Tahiyatul masjidnya itu adalah tawaf. Kalau Bang Acong, Abudi, Bang Apul masuk masjid Al-Ikhlas atau Al-Furqon atau Istiqomah, apa yang dilakukan? Tahiyatul masjid. Sholat. Tahiyatul masjidnya sholat. Sholat. Kalau masuk Masjidil Haram, tahiyatul masjidnya tawaf. Sebab di Masjidil Haram itu tawaf lebih gede pahalanya daripada sholat. Tuh, 120 rahmat Allah turunkan tiap hari di sekitar Masjidil Haram. Bagi yang tawaf 60, bagi yang sholat 40, bagi yang melihat Ka'bah saja 20. Hanya melihatnya saja udah 20. Itu cuma natapnya doang. Aduh ya Allah. Makanya Mas Budi, ayo kita berangkat. Teneng berangkat lagi. Kita Amin. berangkat. Menatap Ka'bah 20 rahmat Allah kasih sat. Salat sekitar Ka'bah 40 rahmat Allah kasih sat. Tawaf di sekitar Ka'bah 60. Jadi total semuanya 120. Nah, bagi wanita yang sedang haid haram tawaf itu. Siapa yang larang? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih kata Nabi, hadis riwayat Al-Hakim. Kata Al-Hakim hadis ini sahih. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu hadis sumbernya. Ibnu Abbas mengatakan Rasulullah bersabda, "Inna tawafa bil baiti mislu shalah." Tawaf di sekitar Ka'bah itu sama seperti sholat. Kalau sholat harus suci dari hadas besar hadas kecil, tawaf juga Sama. Kalau sholat harus nutup aurat, tawaf juga sama. Kalau sholat harus menghadap Ka'bah, tawaf juga Mengelilingi sama. Apanya yang menghadap Ka'bah? Ini nih. Tangan kiri. Karena putarannya ke situ ya Ustaz. Tangan kirinya harus selalu menghadap. Kalau sholat mah dadanya yang menghadap Ka'bah. Tuh. Lalu apa bedanya antara tawaf dan sholat? Kata Nabi bedanya cuma di ngobrol. Illa annakum tatakallamun. Faman takallama wa la yatakallam illa bi khair. Bedanya kalau sholat nggak boleh bicara, kalau tawaf mah boleh sedikit bicara, ditanyakan. Doa bagus pisan. Seperti begitu doanya. Tapi kalau misalnya mau ngobrol, tawaf mah dibolehkan. Tapi bukan ngobrolkan sinetron. Bukan mau ngobrolkan yang mubazir. Jadi paling cuma nanya ini berapa putaran ini teh ya gitu.
5, oh 5. Ya. Paling cuman begitu aja yang bolehnya. Wal wat'u. Nah, haram bersetubuh. Haram berhubungan suami istri. Itu istri kita, halal tidak? Halal. Halal. Boleh disetubuhi? Boleh, tapi kalau istrinya sedang haid nggak boleh. Ya laki-laki tahan dulu. Ya. Bisa dengan cara-cara yang lain. Ya, ini dijelaskan. Allah dalam Al-Quran Al-Baqarah 222. Fa'tazilun nisa fil mahid, jauhi wanita yang sedang haid. Bukan disimpan di hutan, tapi dijauhi, maksudnya jangan digauli. Wala taqrabuhunna hatta yathurna. Jangan kau dekati, maksudnya jangan kau gauli dia, setubuhi dia sampai dia itu suci lagi. Jadi kalau Mas Budi Acong nanti punya istri, istrinya lagi haid, jangan marah-marah. Sebab memang wanita yang sedang haid tidak boleh disetubuhi, digauli. Wal istimta'u bima baina surati warukbah. Tidak boleh ngalap suka. Ngalap suka itu apa? Seneng-seneng antara ini dan ini dari wanita yang sedang haid, tidak boleh. Ustaz, saya mah tidak bersetubuh dengan istri saya, cuman ini aja, seneng-seneng antara ini, nggak boleh. Seneng-seneng juga tidak boleh. Khawatir nggak kuat kebablasan. Nah gitu. Hindari area di bawah pusat dan di atas lutut. Gitu ya. Itu saja Bang. Baik, demikian tentang larangan bagi perempuan. Bagi hari ini, yes, jak boleh jak. Kita persilakan untuk wargi yang hadir di sini, wargi obsesi, untuk bertanya kajian inayah kita. Oke, boleh buat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Neneng dari Soreang. Mau bertanya, berhubung pernah mendengar dari sebagian ulama bahwa misalkan kita itu nggak tahu lagi haid, ya belum gitu ya, belum haid, terus udah mau wudu, nah ternyata karena itu kan niat, mau wudu itu mau sholat, nah udah niat mau sholat, nah ternyata pas misalkan mau BAK ibaratnya atau mau BAB, ternyata oh merah, ternyata ya maksudnya, udah batal, keluar, gitu. Ya ternyata keluar. Nah, apa betul yang itu yang harus dikodok dalam sholat tersebut gitu? Baik Isya, ya subuh atau yang lainnya gitu di waktu itu pas niat udah mau sholat gitu. Dikodok? Ya dikodok itu apa betul harus yang seperti itu karena kita udah niat mau sholat kan? Nah di situ jadi yang lebih jelasnya apa pastinya harus dikodok atau tidak gitu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia hari ini? Yes. Jak boleh jak. Tadi sudah dijelaskan oleh baginda Nabi bahwa Nabi itu tidak menyuruh wanita yang haid mengkodok sholat. Nabi hanya menyuruh wanita yang haid mengkodok sholat. Cuman karena itu udah niat gitu, udah niat akan sholat. Kan kalau udah tahu lagi haid, ya mungkin tidak jadi. Ya jadi itu mah udah niat mau sholat, karena tidak jadi, nah itu udah diniat itu. Oh, waktu sholatnya sudah masuk. Mau wudu, nah ternyata keluar, ya udah ada, nggak tahu udah haid gitu. Pas BAK ternyata. Iya. Padahal sholat sudah. Padahal sholat tadi udah laksanakan. Belum. Karena kan lagi haid. Oh iya. Nah, sebagian ulama katanya harus Kalau itu udah niat. Kalau merujuk hadis ini, wanita yang haid tidak mengkodok sholat. Kalau saum pasti mengkodok. Jadi sholatnya tidak dikodok. Kan haid. Walaupun udah niat. Iya. Karena haid jadi tidak sholat. Karena haid jadi tidak
tidak sholat. Lalu bagaimana? Tidak ada qada bagi wanita yang sedang haid untuk sholat. Ya. Baik, Bu Neneng, terima kasih. Ada yang bertanya dari sebelah sini? Ada Mas Budi, Mas Acong, nah, Bu Nani. Ini juga nanti kayaknya penasaran juga masih. Bu Nani dulu, boleh? Boleh tanya. Tanya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya dari Soreang. Ini Pak Ustadz mau nanya ya. Tadi kan kalau lagi haid, wanita lagi haid nggak boleh ihram, tawaf. Nggak boleh tawaf. Terus gimana kan kita tuh udah niat umroh gitu kan? Ya udah umroh haji. Tapi kenyataannya ada halangan pas di sana teh, jadi nggak bisa tawaf. Jadi gimana tak itu? Baik. Begitu aja pertanyaan. Silakan. Terima kasih. Baik. Bahagia hari ini. Yes. Jag pelejag. Sudah niat, sudah ada di sana, tiba-tiba datang. Ya. Perempuan itu tamunya bulanannya. Makanya dibolehkan bagi wanita yang mau umroh itu untuk minum pil penunda haid dalam rangka ikhtiar. Oh, ikhtiar ya Ustaz ya? Dalam rangka ikhtiar. Kan sayang kalau datang ke sana kita nggak bisa tawaf, berarti nggak jadi umrohnya. Solusinya bagaimana? Ditunggu dulu. Bisi besok bersih. Tunggu. Apalagi kita sudah tahu biasanya saya haid itu sekian hari. Oh berarti kalau hari kepulangan tinggal 2 hari lagi misalnya. Oh besok masih ada nih 1 hari lagi. Tunggu saja. Ya. Kecuali kalau misalnya pas mau masuk Masjidil Haram keluar. Nah berarti hari itu. Sementara haid itu biasanya 7 hari. Sementara di Mekah itu biasanya 4 hari. Pasti pas pulang juga itu masih kene haid. Apa yang harus kita lakukan? Pasrah saja kepada Allah. Toh baru niat saja kita umroh dengan membayar DP kita, dengan melunasi ongkos kita, lalu misalnya kita meninggal, itu sudah dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah umroh. Ya. Nah, itu yang penting dengan Allah malah nggak usah berhitung. Dengan Allah yang penting nggak usah berhitung, kita tetap tawakal. Iya memang di sini kita berikhtiar dengan cara minum penunda haid. Penunda haid. Pil penunda haid. Tapi pas datang ke sana faktanya ternyata kita keluar haid, ya udah pasrah kepada Allah. Da pembimbing mah cenah teu apaleun, abdi pura-pura teu haid we. Ari Allah hafal tidak? Allah tahu tidak? Lalu ibadah itu kepada pembimbing apa kepada Allah? Ya udah, pasrah saja. Ya Allah, maafkan saya. Ternyata saya tidak bisa melaksanakan perintah-Mu ya Allah. Karena saat ini saya kedatangan haid. Tapi hamba pasrah kepadamu. Ini semua adalah karunia pemberian darimu. Nah udah aja begitu. Insya Allah bebas pikir. Walaupun misalnya tidak jadi umroh gara-gara itu, urusan pahala mah Allah yang ngatur itu mah. Urusan pahala mah Allah yang ngatur. Tidak sampai nyalah-nyalahkan orang, tidak sampai marah-marah, tidak sampai menyalahkan diri sendiri, tidak sampai menyalahkan Allah, tidak. Tetap kita selalu pasrah. Jadi kalau mau ke tanah suci itu benar-benar mental kita itu dipersiapkan sejak awal. Apapun kejadian-kejadian di sana, ya udah kita pasrahkan kepada Allah. Jadi jangan memaksakan, karena Nabi yang melarang. Tawaf itu harus suci dari 2 hadas besar dan hadas kecil. Makanya lagi tawaf tiba-tiba pipis atau kentut, batal tawafnya. Batal tawafnya. Batal. Wudhu lagi Ustaz, ulang dari awal. Iya, kalau kentut berarti batal wudhunya, batal tawafnya juga. Oh jauh. Nah wudhu saja. Kalau tempat wudhu ada di dalam. Kalau mau BAK harus keluar. Kalau cuman wudhu doang ada. Lalu bagaimana saya ketinggalan dengan rombongan? Biarin aja.
rombongan berjalan dengan rombongannya. Kita tawaf aja. Tawaf, setelah itu sa'i, beres sa'i. Nah, nanti juga kan ada mungkin nanti ditunggu ya di pintu sekian. Nah, paling itu aja. Ya. Begitu jawaban. Satu lagi boleh. Ini kalau wanita yang Ya, boleh. kalau wanita yang lagi yang punya nujub gitu ya. Tapi Punya apa? Abi nujub. Nujub. Junub. Bukan nujub. Jadi viral junub negara. Junub terbalik. Gemper. Sedang junub gitu kan. Ya. Tapi ngedenger pas bangun teh ngedenger ada Pak Ustadz lagi ceramah gitu kan, terus berdoa. Tapi ikut berdoa gimana tah sebelum ini? Tapi belum suci. Belum suci. Belum mandi. Kasana macan adus lah gitunya. Tapi Ustadz berdoa ikut berdoa. Pas bangun teh ngadangu aya iya kan Pak Ustadz nuju ceramah. Nah, langsung berdoa, ikut berdoa kumaha tah Pak Ustadz gitu. Lagi junub atau nujub. Hadis Ibnu Majah sumbernya dari Ibnu Umar radhiyallahu anha, la yaqra'ul junub walal haid syai'an minal Qur'an. Yang dilarang itu baca Al-Qur'an. Kalau berdoa boleh saja. Tapi kan ada Al-Qur'annya kalau berdoa. Bukan kita mengucapkannya atau gimana? Kalau kita kan cuman mengaminkan doa. Mengaminkan. Mendengarkan bacaan Al-Qur'an tidak dilarang. Bagi wanita yang sedang yang dilarang itu adalah baca Al-Qur'an. Membacanya. Yang haid, yang junub sama. Tidak boleh membaca. Yaqra'u wala yaqra'ul junub. Bukan wala yasma'u, bukan, tapi wala yaqra'ul junub. Membacanya. Ya. Baik. Berikutnya lagi, Teneng. Ada pertanyaan berikutnya. Satu lagi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bahagia, yes. Jag belejag goreja. Pak Ustadz nanya dikit. Kan kadang-kadang di rumah teh ya anak-anak suka baca Al-Quran nggak dirapihin. Kita teh lagi menstruasi, didiamin, kelangkahin, dipindahin, katanya nggak boleh megang Quran. Tak gimana caranya supaya kita nggak ngelangkahi Quran, Quran itu selamat, sedangkan kita nggak punya wudu gitu, lagi hadas besar. Nah, itu pertanyaannya Ustaz. Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia hari ini? Yes. Jag boleh jag. Mungkin melengkapi Ustadz ya. Apakah kita harus memegang Quran itu dengan dalam keadaan kita dalam junub atau perempuan itu di apa pakai kain yang dicempal gitu, apakah sorban, apakah kerudung yang bisa di ini? Boleh gitu atau ada ini tempat lain? Kan sudah jelas ya dalil nama tadi ya. Ada Rukutni ya, juga Imam Malik meriwayatkan hadis Allah yamassal Qur'ana illa tahir, hendaklah tidak menyentuh Al-Qur'an ini. Menyentuh saja sudah tidak boleh, apalagi membawa. Oh, jadi membawa ya? Iya, menyentuh saja tidak boleh, apalagi membawa. Bagi orang yang tidak suci, baik suci dari hadas besar ataupun. Lalu bagaimana masalahnya? Itu Al-Quran di bawah bisa kelangkahin dan lain sebagainya. Apa yang dilakukan? Yang pertama sekali harus dilakukan adalah kita panggil anak. Minta tolong ya Ustaz. Minta tolong. Neng, puntennya. Anak laki-laki boleh? Tuh Quran pang. Nah, itu. Alhamdulillah, bahagia semua. Yes. Jag boleh jag. Goreja. Alhamdulillah. Baik, ternyata waktu kita sekian dan terima kasih untuk semua wargi Dahlia di Obsesi Dahlia untuk kajian kita tentang larangan bagi perempuan haid. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.